Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, kembali lagi dalam aktivitas atau kegiatan yang sering kita laksanakan, yaitu Kombel Sekolah. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rancangan yang akan disampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau disingkat KBS. Nah, untuk temanya di sini bangun raga yang sehat melalui irama senam. Untuk selanjutnya, kenapa saya membuat rancangan ini? Latar belakangnya yaitu dalam era digital yang semakin besar, gaya hidup kurang aktif menjadi masalah serius di kalangan peserta didik. Nah, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit jantung. Lalu yang ketiga yaitu penurunan konsentrasi. Karena kalau dilihat sekarang anak-anak atau peserta didik yang ada konsentrasinya sangat kurang ya Bapak Ibu dalam belajar, khususnya yang di kelas. Nah, lalu yang berikutnya, senam sebagai aktivitas fisik yang mudah dan menyenangkan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, senam juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, fleksibilitas, dan juga keseimbangan peserta didik. Nah, mengenai tujuan program dan tujuan pembelajaran, di sini mengenai tujuan program ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan memecahkan masalah yang berkaitan dengan gerakan senam. Lalu yang kedua, membangun rasa percaya diri dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tampil di depan umum. Lalu yang terakhir, diharapkan dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk poin tujuan pembelajarannya ada 2. Diharapkan peserta didik mampu menciptakan koreografi senam sederhana yang menggabungkan unsur gerakan dasar dan musik. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat bekerjasama dalam tim untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Nah, untuk capaian, langkah dan tujuan pembelajarannya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Yang pertama, langkah pembelajarannya. 1, kita akan membentuk dulu tim. Tim ini terdiri dari peserta didik. Peserta didik menjadi beberapa kelompok atau antar kelas. Karena kita rombongannya cukup lumayan, mungkin satu kelas itu dianggap satu kelompok. Lalu untuk temanya, setiap kelompok memilih tema atau konsep yang ingin diangkat dalam koreografi mereka. Bebas, mau mengandung unsur budaya atau mengandung unsur tradisional dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan. Peserta didik bersama-sama merencanakan gerakan, musik, kostum, dan properti yang akan digunakan oleh mereka. Lalu yang keempat, pelaksanaan. Peserta didik dapat berlatih secara rutin untuk menyempurnakan koreografi mereka. Lalu yang kelima, evaluasinya. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik dan membantu mereka melakukan perbaikan. Lalu yang terakhir, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas atau dalam acara kegiatan sekolah. Untuk model pembelajaran ini disebutnya SEM atau Sport Education Model karena memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam menciptakan dan mempertandingkan karya mereka. Peserta didik akan terbagi dalam tim dan berkompetisi secara sehat untuk menghasilkan karya terbaik. Jadi secara singkatnya, setiap kelas atau setiap kelompok nanti akan membuat gerakan senam irama. Masing-masing kelas itu harus berbeda dan ditampilkan kepada seluruh guru yang ada di sekolah ini. Nah, untuk pelaksanaannya selama 2 minggu, rencananya yaitu dari 18 November hari Senin depan sampai tanggal 2 Desember 2024. Untuk capaian pembelajarannya, karena kita SMP itu di fase D, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik berupa permainan dan olahraga. Hasilnya, meningkatnya rasa percaya diri, motivasi belajar, dan kemampuan bersosialisasi peserta didik dengan hasil membuat 1 video pendek pertunjukan senam irama yang diproduksi oleh masing-masing kelompok atau kelas. Lalu yang kedua, mereka akan mempresentasikan poster yang menjelaskan proses kreatif dan konsep yang akan diangkat dalam koreografi mereka. Nah, di sini ada beberapa keterlibatan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu ada peserta didik. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan kelompoknya, membuat suatu gerakan dan menyajikan dengan irama musik untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif. Lalu untuk penggeraknya yaitu guru PJOK karena proyek ini berkaitan erat dengan mata pelajaran PJOK
PJOK bertugas mengarahkan, membimbing peserta didik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. Lalu untuk guru bahasa Indonesia, karena tadi kita ada membuat poster dan juga membuat presentasi, guru bahasa Indonesia memiliki peran yaitu membimbing peserta didik dalam penulisan dan presentasi hasil karya. Lalu ada guru seni budaya dan prakarya, tugasnya itu membantu peserta didik dalam merangkai gerakan senam, karena dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya ada materi tentang seni tari kalau tidak salah ya. Lalu yang terakhir yaitu guru informatika, membimbing peserta didik dalam pembuatan video dan publikasi di media sosial. Satu lagi, komunitas sekolah memberikan dukungan moral dan juga logistik. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada 4 aset yang dimiliki oleh sekolah yang akan digunakan dalam proyek ini. Yang pertama manusia, yang kedua fisik, yang ketiga politik, dan yang terakhir ada finansial. Mengenai unsur manusianya, yaitu kita sebagai guru dan juga peserta didik. Lalu untuk aspek fisiknya, ada fasilitas yang ada di sekolah seperti lapangan, panggung, laptop, proyektor, dan juga sound system. Lalu untuk kebijakan politiknya, kepala sekolah menjadi pemangku kebijakan yang penting untuk proyek ini. Lalu yang kedua, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek bendahara, dan juga wakasek satgas. Dan yang terakhir untuk masalah finansialnya, bisa dari kas kelas atau juga disisihkan dari anggaran BOS. Rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Rencana evaluasinya, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik dan membantu mereka melakukan perbaikan. Untuk kemungkinan tantangannya, tantangan membuat karya peserta didik ditantang untuk menciptakan koreografi senam irama yang orisinil dan menarik. Jadi dibutuhkan kreativitas dari peserta didik itu masing-masing setiap kelasnya. Nah, mungkin itu saja rancangan kegiatan proyek yang akan dilaksanakan di sekolah.